Nah itu kalau menurut hakikat, haji yang ke Mekah itu hanyalah wisuda. Di rumah sudah lulus, ujiannya sudah lulus, di wisuda ke Mekah. Yang sudah lulus, banyak belum lulus di wisuda. Masa orang nggak sekolah, nggak lulus di wisuda dapat ijazah? Enggak bisa. Tapi walaupun tidak di wisuda, lulus ujiannya, tetap dapat ijazah. Nah ini haji hakikat, apalagi sekarang antriannya itu sudah puluhan tahun, 27 tahun, nanti 25 tahun, 27 sampai 50. 50 tahun antriannya, jadi lahir itu didaftarkan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Pada haji sudah sampai di bab ihram, sudah selesai. Selanjutnya menginjak kepada bab wukuf. Apa wukuf itu? Di wukuf itu di Arafah. Di bahasan pertama nanti itu adalah istilah wukuf dan istilah Arafah. Di Arafah juga ada Jabal Rahmah. Di istilah-istilah itu akan dibahas. Kita lanjutkan bahasan tentang ibadah haji. Kembali lagi, ibadah haji itu dasarnya perlu diingat kembali, direview kembali. Di antaranya Al-Qur'annya adalah surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi ayatun, di dalam Baitullah itu ada maqamu Ibrahim, ada maqam Ibrahim. Di Baitullah itu, di Masjidil Haram itu ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, jika orang masuk kepada Baitullah, jika orang masuk kepada Masjidil Haram yang ada maqam Ibrahim itu, kana amina, orang itu dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman, damai, tentram. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia, manusia diwajibkan kepada Allah. Walillahi 'alan nasi, bagi manusia diwajibkan oleh Allah, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu dalam syariat Islam Nabi Muhammad termasuk rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Jadi ayat ini kalau ditafsir oleh para ulama
ditafsir oleh para mufassir, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu yang diwajibkan untuk berhaji itu bagi orang yang mampu. Ini kalau tafsir para ulama. Tapi kalau takwil beda. Jadi yang dimaksud berhaji itu tidak bisa ditawar. Tidak ada istilah kalau mampu. Yang dimaksud kalau mampu itu adalah bahwa orang ini tidak normal, itu tidak mampu. Manusia yang normal, akalnya normal, jiwanya normal, itu bisa haji. Ini kalau takwil. Kalau tafsir, yang diwajibkan haji itu orang yang mampu. Ini tafsir mana saja seperti itu. Kalau takwil enggak. Setiap orang yang normal, akalnya normal, balik, mukallaf, jiwanya normal, itu bisa berhaji. Kalau tafsir itu dihubungkan dengan ongkos naik haji dan kesehatan fisik. Ini bedanya tafsir dengan takwil. Jadi takwil ini lebih bebas. Manistato'a ilaihi sabila itu bagi orang yang normal dan balik. Itu sudah mampu berhaji. Tapi ini aspek hakikat. Kalau syariat, ya seperti tafsir itu. Tapi tafsir itu masih punya kelemahan. Kalau orang yang dekat dengan Mekah atau orang di sekitar Mekah, masa berlaku manistato'a ilaihi sabila? Tidak pakai ongkos. Kan tidak pakai ongkos. Yang berat ini di Indonesia, dari Papua, itu harus jutaan ongkosnya. Tapi kalau sekitar Mekah kan bisa jalan kaki. Nah, itu tafsir itu ada kelemahan. Sebetulnya. Itu kalau di Ali Imran. Dasar yang kedua yaitu di surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzim fin nasi. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya berseru, memanggil. Jadi kalau di tafsir itu Nabi Ibrahim itu naik ke bukit untuk berseru, berteriak kepada manusia. Wa'adzim finnas, bukan kepada orang Islam. Wa'adzim finnas, kepada manusia, bukan kepada orang Islam, kepada orang beriman. Tapi kalimatnya wa'adzim finnasi ya'tuka rijalan. Ibrahim, kamu berseru kepada manusia, pada manusia. Ya'tuka, supaya datang kepada kamu rijalan, berjalan kaki. Wa'adzim finnasi bil haji, berseru kepada manusia supaya berhaji. Manusia,
Ya'tuka rijalan, untuk datang kepada kamu untuk berhaji. Rijalan dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dengan mengendarai unta kurus. Apa yang dimaksud unta kurus itu? Maksudnya setiap orang ini, setiap manusia itu bisa berhaji. Sekalipun itu tidak pakai ongkos, jalan kaki. Rijalan. Wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai unta kurus. Si unta kurus kan dituntun. Kok bisa dinaiki? Dituntun. Maksudnya unta kurus itu bisa pakai sepeda ontel, bisa. Wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik, akan datang sekalipun dari penjuru tempat yang jauh. Jadi tidak ada istilah tidak berhaji, itu tidak ada. Dari kalimat ini tidak ada istilahnya. Min kulli fajjin amik, dari segenap penjuru yang jauh. Lah ini bahasa hakikat. Ini bahasa hakikat. Maksudnya itu setiap manusia yang normal, balik, itu bisa berhaji secara hakikat. Secara syariat ya sulit. Secara syariat sulit. Yang jauh tidak punya ongkos jalan kaki tidak bisa. Nah ini maksudnya adalah ayat-ayat yang hakikat. Nah, jadi haji besar namanya. Hajinya itu di rumah, bukan di Mekah. Hajinya di rumah sepanjang waktu sampai masuk kubur. Hajinya itu setiap hari 24 jam sampai masuk kubur. Nah ini namanya haji besar, haji hakikat. Kalau haji syariat cuman 5 hari. Kalau haji syariat sebentar hajinya. Di Makkah tanggal 9 wukuf, tanggal 10, 11, 12, 13 sudah selesai. Sudah selesai. Lah itu kalau menurut hakikat, haji yang ke Makkah itu hanyalah wisuda. Di rumah sudah lulus, ujiannya sudah lulus, di wisuda ke Makkah. Yang sudah lulus, banyak belum lulus di wisuda. Masa orang tidak sekolah tidak lulus di wisuda dapat ijazah? Enggak bisa. Tapi walaupun tidak di wisuda, lulus ujiannya tetap dapat ijazah. Nah ini haji hakikat, apalagi sekarang antriannya itu sudah puluhan tahun. 27 tahun, nanti 25 tahun, 27 sampai 50. 50 tahun antriannya. Jadi lahir itu didaftarkan. Sebab kalau sudah umur 20 tahun didaftarkan, berangkatnya nanti umur 70. 60 dah. Ya? 60 ke atas enggak boleh. Lah, 60 ke atas. Jadi habis lahir itu langsung daftar. Habis lahir langsung daftar. Jadi nanti 5 tahun, 10 tahun lagi itu bukan 50 antriannya, 70 tahun. Masih hamil, daftarkan. Gimana ini masalah? Maka dari itu, nah ini Darul Muttaqin ini solusinya. Ilmunya Darul Muttaqin solusinya. Orang itu nggak usah wisuda semua, tapi lulus. Nah, itu yang paling penting, lulusnya.
Kalau lulus, walaupun tidak ikut wisuda, tetap dapat ijazah. Ijazahnya jannah, laisa lahu jazaun illal jannah. Ijazahnya tidak usah ikut wisuda, tetap dapat ijazah. Yang repot tidak lulus ujiannya karena punya uang. Setiap tahun berangkat wisuda, yang nggak pernah dapat ijazah. Nah ini itu perlu dipahamin kembali. Itu dipahamin kembali. Jadi pernah ada suatu cerita, entah ini sahih atau tidak, dan nggak tahu. Tapi ada cerita, ada orang tukang sulnya sepatu itu nabung tiap hari, akhirnya untuk ongkos haji itu lengkap. Kok ternyata tidak berangkat haji, disedekahkan kepada tetangganya yang miskin, disedekahkan. Nah, ternyata ada orang mimpi di Mekah yang berhaji itu. Ternyata tahun ini semua jemaah haji itu tidak ada yang mabrur, hanya satu, namanya si fulan, alamatnya di sini. Orang ini bermimpi, dia melaksanakan haji. Katakanlah umpamanya orang Bangkalan, orang Kamal. Dia bermimpi ada orang Kecamatan Labeng itu bernama Arifin atau bernama Farhan, satu-satunya yang diterima hajinya yang mabrur tahun ini. Yang lain tidak ada yang mabrur, ditolak. Nah, orang Kamal ini akhirnya setelah datang dari haji, mencari namanya Farhan, tukang sul sepatu, alamatnya Cukong. Cari, ketemu, benar Sulhan ini, Farhan ini, tukang sul sepatu. Iya, satu-satunya di Cukong ini, iya. Tanyakan, Pak Farhan, kamu kloter berapa satu haji? Enggak ada haji saya. Loh, masa? Iya. Terus kok saya bermimpi jelas namanya sampeyan, kerjaannya benar, alamatnya benar. Kok di dalam mimpi saya itu sampeyan yang mabrur? Iya, saya memang niat untuk berhaji. Nabung dari pekerjaan ngesul sepatu ini, setelah lengkap ternyata saya tidak berangkat haji. Ada orang yang miskin, punya anak, sulit makan. Dia makan itu makan bangkai. Jadi orang ini menemukan bangkai di jalan, itu dimasak di rumahnya, dibakar sate. Lah, istrinya orang ini, si bulan ini yang mau haji ini, mendengar baunya itu kok enak sekali. Yang ngidam, hamil. Pokoknya saya harus, ini kok enak sekali ini. Apa ini, masakan apa? Dicari, bener. Jadi orang ini tidak ada suaminya, anaknya banyak yatim semua. Ditanyakan, saya mau beli satenya ini. Mau beli di mana, Pak? Iya, karena istri saya ngidam ini. Harus saya beli ini. Berapapun saya beli harganya. Jangan, Pak, tidak boleh. Lu kenapa kok tidak boleh? Untuk saya tidak apa-apa, ini halal. Untuk sampean haram. Karena ini bangkai, Pak. Anak saya tidak makan 2 hari. Saya nemu bangkai di jalan. Saya ambil. Bagi saya tidak haram, Pak. Bagi sampean haram tidak bisa. Pulang ke rumahnya. Kasih tahu istrinya, Dek, begini. Sudah tidak jadi aku haji, tak kasihkan orang itu semua ongkos haji ini. Kasihnya. Ya ternyata dia yang mabrur.
Tak naik haji dia. Lah ini Darul Muttaqin punya solusi seperti itu. Jadi haji itu adalah ada haji kecil, haji besar. Haji kecil itu adalah ke Mekah cuma 5 hari atau 4 hari. 5 hari itu hari tasyrik sampai 3 hari. Itu nafar sanina. Kalau nafar awal cuma 2 hari. Jadi 4 hari itu selesai haji sebetulnya. Rukun dan wajibnya. Sebentar sekali. Tapi haji besar ini, haji hakikat ini seumur hidup. 24 jam dan seumur hidup. Nah, maka dari itu ini perlu dibahas sampai hatam. Kalau bahasan hakikat haji ini selesai, sebetulnya jemaah Darul Muttaqin bisa pakai gelar haji. Haji Muhammad Farhan. Apa? Karena apa? Lebih haji daripada yang ke Mekah. Itu. Karena apa? Paham betul. Hajinya 24 jam. Bukan setahun sekali. Cuma 4 hari. Tidak. 24 jam seumur hidup. Nah, ini haji yang sesungguhnya. Di Darul Muttaqin seperti itu. Di Darul Muttaqin ini adalah mempunyai logika hakikat. Jadi menurut Darul Muttaqin, masjid itu bukan yang ada keramiknya. Itu masjid mutasabbihat. Masjid Muhammad adalah dalam diri hati manusia itu. Dari itu hati itu jangan sampai najis. Kalau najis sholatnya batal. Tapi kalau orang syariat, kalau ulama tidak. Masjid keramiknya, kulitnya, badannya jangan sampai najis. Bajunya, pakaiannya jangan sampai najis. Kalau najis tidak sah katanya. Logika hakikat beda. Yang najis itu yang di dalam. Jiwanya tidak boleh najis, hatinya pun juga tidak boleh najis, harus suci. Lah itu sholatnya diterima. Masjid yang batu itu dibiayai, coba bayangkan itu di Tanah Merah itu. Ya. Itu menurut saya itu bikin berhala itu. Untuk apa? Masjid semahal itu. Masjid yang asli tidak dirangkul. Nah ini sudah sampai di sini.